Hari itu, matahari Baghdad bersinar cerah, memantulkan cahaya ke atap-atap rumah yang berjejer rapi di genggang kecil kota. Udara terasa hangat, tapi tidak sampai membuat gerah. Angin sepoi-sepoi berhembus dari arah sungai Tigris, membawa aroma khas pasar yang tidak terlalu jauh dari situ, campuran wangi rempah-rempah, roti panggang, dan sedikit bau kambing yang lewat di arak pedagang di salah satu gang yang cukup sempit. Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Ia baru saja mencuci sorban kesayangannya dan kini sedang menjemurnya di kursi kayu. Sambil mengibaskan sedikit sorban yang masih basah, ia bersenandung lagu kecil yang entah nadanya dari mana. Wajahnya terlihat damai, seperti orang yang sama sekali tidak punya hutang atau masalah. Sambil menguap, Abu Nawas bergumam pelan, hidup ini kalau dijalani santai, rasanya kayak minum teh panas di pagi hari. Tenang, tapi tetap bikin melek. Ia lalu mengambil cangkir tanah liat di sampingnya, menyesap sedikit air teh yang sudah agak dingin. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari keyahan, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Tok-tok. Semakin lama semakin dekat. Abu Nawas mengangkat kepalanya, mencoba melihat siapa yang datang. Ternyata seorang pengawal kerajaan berlari tergesa-gesa dengan wajah yang terlihat cukup serius. "Abu Nawas!" teriaknya dari ujung gang. Napasnya terdengar berat. "Wah, ada apa ini? Kok sampai lari-lari segala? Jangan-jangan lagi lomba lari keliling kota?" kata Abu Nawas sambil tersenyum menggoda. Pengawal itu tak punya waktu untuk bercanda. "Raja Harun al-Rashid memanggilmu ke istana. Sekarang juga." Abu Nawas mengangkat satu alis. Panggilan mendadak dari raja biasanya cuma dua kemungkinan. Pertama, mau kasih hadiah. Kedua, mau kasih masalah besar. Pokoknya cepat ikut saya. "Raja sudah menunggu," ujar si pengawal. Masih ngos-ngosan, Abu Nawas berdiri sambil menepak-nepok bajunya agar terlihat sedikit rapi. Sorban yang tadi masih basah, kini ia kenakan begitu saja. "Baiklah, semoga ini undangan makan siang, bukan undangan kerja bakti," gumamnya. Membuat si pengawal hanya geling-geling kepala. Perjalanan menuju istana terasa agak tegang bagi si pengawal. Tapi bagi Abu Nawas, ia berjalan santai seperti sedang jalan-jalan sore. Sesekali ia menyapa para pedagang yang ia kenal di pasar. Bahkan sempat berhenti sebentar untuk mencicipi sepotong kurma gratis dari pedagang yang ramah. Untuk tenaga, supaya kuat jawab pertanyaan raja nanti. Candanya, begitu sampai di istana, suasana terasa agak berbeda dari biasanya bonak menteri. Dan penasihat kerajaan berkumpul di aula utama. Mereka berbisik-bisik, seolah sedang membicarakan hal yang sangat serius. Para pengawal berjaga lebih rapat dari biasanya, dan wajah mereka kaku seperti patung. Abu Nawas melirik sekeliling. Suasananya mirip seperti kalau ibu-ibu di kampung mau ngumpul arisan. Bedanya, ini sepertinya arisan masalah, bisiknya. Pada dirinya sendiri, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Jubahnya berwarna emas dengan sulaman halus, dan di kepalanya mahkota yang berkilau diterpa sinar matahari dari jendela besar. Senyumnya misterius, seperti sudah merencanakan sesuatu. Abu Nawas sapa raja dengan nada tenang, namun penuh wibawa. "Hari ini aku punya satu pertanyaan untukmu. Jika kau bisa menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah besar. Tapi jika tidak, kau harus menerima hukumanku." Abu Nawas berpura-pura kaget, menepuk dadanya pelan. "Wah, hukumannya apa, tuanku?" Raja menyandarkan punggungnya ke singgasana, lalu tersenyum tipis. "Kau akan menyapu halaman istana selama sebulan penuh." Abu Nawas menghela napas. "Sepertinya bukan hadiah makan siang yang saya dapat hari ini," gumamnya pelan, membuat beberapa menteri menahan tawa. Namun ia lalu berdiri tegap dan berkata, "Baik, tuanku." Lalu pertanyaannya, raja maju sedikit,
menatap Abu Nawas lekat-lekat. Abu Nawas, di dunia ini, mana yang lebih penting? Kebenaran atau kebohongan? Ruangan mendadak hening, para menteri saling berpandangan. Penasaran, bagaimana Abu Nawas akan menjawab? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi semua orang tahu, jawabannya bisa menjebak siapa saja. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia melirik sekeliling, melihat semua mata tertuju padanya. Ini pasti bukan pertanyaan biasa, pikirnya. Dalam hati, ia tahu jawaban yang ia berikan bisa membuatnya selamat, atau justru membuatnya harus menyapu halaman istana sampai tangannya kapalan. Ia menatap raja sambil berkata pelan, "Pertanyaan tuanku ini memang sederhana di telinga, tapi rumit di hati. Kalau saya jawab sekarang, mungkin semua orang di ruangan ini akan terkejut." Mata para penasihat semakin lebar. Beberapa bahkan maju sedikit, ingin mendengar lebih jelas. Abu Nawas menghela napas, lalu tersenyum licik. "Tapi, sebelum saya jawab, izinkan saya minta satu hal, tuanku." Raja mengerutkan dahi. "Apa itu?" Abu Nawas menatap raja penuh. "Arti, saya ingin semua yang ada di ruangan ini benar-benar siap mendengar jawaban saya. Karena sekali saya jawab, tidak akan ada jalan kembali." Dan saat itu, semua orang yang ada di aula semakin penasaran. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan yang sunyi itu. Semua mata tertuju padanya. Seolah-olah seluruh istana sedang menunggu satu kalimat yang bisa menentukan nasibnya. Ia menatap wajah Raja Harun al-Rasyid yang duduk tegap di singgasana dengan tatapan penuh wibawa. Tapi di baliknya ada rasa ingin tahu yang besar. Abu Nawas menarik napas, lalu berkata pelan, "Tuanku, bolehkah aku minta waktu sampai besok pagi untuk menjawab?" Raja mengangkat alis. Permintaan itu agak tidak biasa. Biasanya, orang akan langsung menjawab pertanyaannya dengan terbata-bata atau tergesa-gesa. Tapi Abu Nawas malah menunda. "Baiklah," ujar raja. Suaranya tenang, namun mengandung tantangan. "Kau punya waktu sampai matahari besok naik setinggi tombak. Kalau kau tidak membawa jawaban yang memuaskan, kau langsung ambil sapu dan mulai membersihkan halaman istana selama sebulan penuh." Terdengar tawa kecil di antara para menteri. Bukan karena mereka membenci Abu Nawas, tapi mereka tahu membersihkan halaman istana itu pekerjaan yang sangat melelahkan, apalagi di bawah terik matahari Baghdad. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, membungkuk hormat, lalu melangkah keluar dari aula di lorong istana. Ia berjalan dengan langkah tenang, tapi begitu sampai di gerbang, ia menghela napas panjang. Kebenaran atau kebohongan? Mana yang lebih penting? Ya Allah, ini bukan pertanyaan sembarangan, ini pasti jebakan, gumamnya dalam hati. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Abu Nawas memandangi keramaian kota Baghdad di sore hari. Pedagang di pasar meneriakkan dagangannya. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Ibu-ibu menawar harga dengan nada tinggi, dan di sudut jalan seorang pengemis duduk bersandar di tembok, memandang kosong. Semua itu membuat Abu Nawas berpikir bahwa di balik setiap wajah ada cerita, dan di balik setiap cerita ada kebenaran atau kebohongan, atau mungkin keduanya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk di tikar usang di ruang tengah. Ia menuangkan segelas air, lalu menatap kosong ke arah dinding. "Kalau aku jawab, kebenaran itu yang lebih penting, raja pasti akan bilang bahwa kebohongan juga punya perannya. Kalau aku jawab kebohongan yang lebih penting, aku akan dicap gila. Dan kalau aku jawab tidak tahu, aku akan menyapu halaman istana sampai tanganku kapalan." Ia kemudian berdiri, meraih jubahnya, dan memutuskan untuk keluar lagi. Malam mulai turun, tapi Baghdad tetap hidup dengan lampu-lampu minyak yang berkelip di setiap sudut. Abu Nawas berjalan ke arah pasar malam, di mana para pedagang kaki lima menjual makanan hangat. Ia membeli sepotong roti
dan duduk di bangku kayu sambil mengamati sekitar. Di depannya, ia melihat seorang pedagang kain memuji dagangannya dengan sangat berlebihan, seolah kain itu buatan surga. Lihatlah ini, kain sutra asli dari negeri jauh, hanya ada di sini. Dijamin lebih lembut dari awan, teriak si pedagang. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu itu pasti dilebel-lebikon, tapi entah bagaimana, pelanggan tetap saja membeli. Kadang kebohongan memang dibutuhkan untuk meyakinkan, pikirnya. Tak jauh dari situ, seorang ibu menegur anaknya yang hampir saja menjatuhkan keranjang buah. "Nak, hati-hati, itu mahal," kata sang ibu. Tapi saat pembeli bertanya harga, si ibu berkata, "Ah, ini murah sekali. Saya kasih harga sahabat." Abu Nawas tertawa kecil. Jadi, kebenaran juga bisa berubah, tergantung situasi, ya. Malam itu, Abu Nawas pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia berbaring di tikar, tapi matanya tak kunjung terpejam. Setiap kali ia mencoba tidur, pertanyaan itu muncul lagi. Mana yang lebih penting? Kebenaran atau kebohongan? Menjelang subuh, ia bangun, berwudu, dan salat. Dalam doanya, ia memohon petunjuk. Dan entah bagaimana, hatinya mulai merasa tenang. Ia mulai memahami bahwa dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Ada abu-abu di antaranya. Dan justru disitulah letak kebijaksanaan. Pagi itu, ia berjalan menuju istana dengan langkah mantap. Matahari mulai naik. Udara masih sejuk di gerbang istana. Para penjaga membukakan jalan untuknya. Begitu ia memasuki aula, raja sudah duduk menunggu. Para menteri berkumpul, penasaran mendengar jawabannya. "Abu Nawas," suara raja terdengar jelas di ruangan itu, "waktumu telah tiba. Apa jawabanmu? Mana yang lebih penting? Kebenaran atau kebohongan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuanku, jawaban saya adalah dua-duanya sama-sama penting." Seketika, ruangan dipenuhi bisik-bisik. Para menteri saling pandang. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum sinis. Jawaban itu terdengar aneh. "Bukan Boroni." Raja menyipitkan mata. "Bagaimana maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melangkah maju perlahan, lalu berkata, "Tuanku, kebenaran adalah cahaya yang menunjukkan jalan. Tapi terkadang, kebohongan digunakan untuk melindungi hati seseorang dari luka yang tak perlu. Keduanya punya tempat masing-masing dalam kehidupan." Beberapa menteri mulai terdiam, mencoba memahami. Raja bersandar di singgasananya, jelas tertarik, tapi belum sepenuhnya puas. "Beri aku contoh, Abu Nawas. Kalau kau tidak bisa meyakinkanku, sapu itu sudah menunggumu di luar." Abu Nawas mengangguk. "Baik, tuanku. Bayangkan ada seorang ayah yang sedang sakit parah, dan ia bertanya kepada anaknya, 'Apakah aku akan sembuh?' Anak itu tahu bahwa penyakit ayahnya tidak ada obatnya, tapi ia menjawab, 'Ayah akan sembuh, insya Allah.' Apakah itu kebohongan? Ya, tapi kebohongan itu memberi harapan, menenangkan hati, dan membuat sang ayah tersenyum di sisa hidupnya." Ruangan hening. Semua orang mulai menyadari bahwa kebohongan tidak selalu berarti kejahatan. Tapi, lanjut Abu Nawas, bayangkan ada seorang pedagang yang mencampur gandum bagus dengan yang busuk, lalu menjualnya dengan harga mahal, dan berkata, "Semua ini kualitas terbaik." Itu kebohongan yang menipu dan merugikan orang lain. Dan disinilah kebenaran harus berdiri tegak untuk melindungi keadilan. Raja tersenyum tipis, tapi belum berkata apa-apa. Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. "Jadi, tuanku, mana yang lebih penting?" Saya katakan, keduanya penting. Jika digunakan pada tempatnya, kebenaran tanpa belas kasih bisa melukai. Kibat tanpa niat baik bisa menghancurkan. Para menteri mulai mengangguk pelan. Ada yang bahkan tersenyum, seolah mereka baru saja mendapatkan pelajaran berharga.
Tapi raja masih diam, membuat suasana menjadi tegang. Abu Nawas tahu momen berikutnya akan menentukan apakah ia akan pulang dengan kepala tegak atau dengan sapu di tangan. Hari itu, suasana di istana masih sama seperti kemarin. Lampu-lampu minyak di dinding aula besar sudah dipadamkan, diganti dengan cahaya mentari yang masuk lewat jendela-jendela tinggi, berukir indah. Udara pagi membawa aroma bunga dari taman. Istana bercampur dengan bau roti hangat dari dapur kerajaan. Para pengawal berdiri tegak di pos masing-masing, sedangkan para menteri tampak sibuk merapikan jubah mereka, seakan sudah tahu bahwa pagi ini akan ada tontonan menarik. Semua tahu Abu Nawas akan kembali untuk memberikan jawabannya. Di antara bisik-bisik para penasihat yang mencoba menebak, ada yang berpendapat bahwa Abu Nawas pasti akan menjawab kebenaran, karena itu terdengar mulia. Ada juga yang yakin ia akan memilih kebohongan karena sifatnya yang suka menguji logika orang. Tapi tak satu pun yang benar-benar tahu, dan itu yang membuat semua orang menunggu dengan penuh rasa penasaran. Langkah kaki terdengar di luar pintu besar aula. Pelayan mengumumkan dengan suara lantang, "Abu Nawas, sesuai perintah raja." 2 daun pintu raksasa terbuka, dan masuklah sosok yang membuat semua orang tersenyum tipis. Dengan sorban yang sudah kering sempurna dan jubah sederhana yang bersih, Abu Nawas berjalan santai, seakan ia hanya mampir ke rumah tetangga untuk minum teh. Tapi di balik senyum santainya, ada sorot mata yang penuh perhitungan. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya yang megah, bersandar dengan tangan kanan menyangga pipinya. Begitu Abu Nawas mendekat, raja menegakkan tubuhnya dan berkata dengan nada penuh wibawa, namun bercampur rasa ingin tahu, "Abu Nawas, apa jawabanmu? Mana yang lebih penting? Kebenaran atau kebohongan?" Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, membiarkan beberapa detik berlalu. Ia mengamati wajah raja, wajah para menteri, bahkan ekspresi penasaran para pengawal. Lalu ia tersenyum tipis. "Tuanku, jawaban saya adalah dua-duanya sama-sama penting." Seperti yang sudah diduga Abu Nawas, ruangan langsung berubah riuh oleh bisik-bisik. Para menteri yang tadinya duduk anggun mulai saling berbisik. Beberapa mengerutkan kening. Bahkan ada yang hampir tertawa karena menganggap jawaban itu konyol. Di sisi lain, beberapa penasihat justru terlihat penasaran, mencondongkan tubuh mereka untuk mendengar penjelasan yang akan keluar. Raja menyipitkan mata. "Bagaimana maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melangkah maju, mengatur napas, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang namun jelas. "Tuanku, kebenaran itu adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Dengan kebenaran, orang bisa melihat arah hidupnya, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa kebenaran, hidup bagaikan berjalan di dalam gua gelap. Tanpa obor kita akan tersandung, menabrak, bahkan mungkin jatuh ke jurang tanpa menyadarinya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya mendarat di telinga semua orang. Beberapa menteri mengangguk setuju, merasa bahwa jawaban itu memang logis. Tapi, lanjut, "Abu Nawas, kebohongan juga punya tempatnya. Jangan salah paham, tuanku. Kebohongan yang saya maksud bukanlah tipu daya untuk keuntungan pribadi atau dusta yang merugikan orang lain. Saya bicara tentang kebohongan yang digunakan untuk melindungi, menjaga kedamaian, atau mencegah luka hati yang tidak perlu." Raja mengangkat alis, tertarik. "Contohnya?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Misalnya, jika seorang prajurit terluka parah di medan perang, tubuhnya penuh luka, napasnya sudah berat, dan ia bertanya kepada rekannya, 'Apakah aku akan sembuh dan kembali ke keluargaku?' Kita bisa saja menjawab dengan kebenaran, 'Tidak, kau akan segera meninggal.' Tapi apa yang akan terjadi? Hatinya akan hancur, semangatnya padam, dan ia akan meninggalkan dunia ini dengan kesedihan. Sebaliknya,
Jika kita berkata, "Ya, kau akan sembuh, istirahatlah. Sebentar lagi kau akan pulang," mungkin itu kebohongan, tapi kebohongan itu memberinya ketenangan di detik-detik terakhirnya. Ruangan langsung sunyi, tidak ada bisik-bisik, tidak ada tawa kecil, bahkan napas para menteri terdengar jelas. Mereka mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Atau bayangkan, seorang ibu tua yang buta. Ia membuat masakan untuk anaknya, dan ia bertanya, 'Nak, apakah masakan ibu enak?' Padahal rasanya mungkin terlalu asin atau terlalu hambar. Katakanlah kebenaran, dan kau akan melukai hatinya. Tapi katakan kebohongan kecil. Enak sekali, Bu, seperti masakan surga. Dan lihatlah senyumnya mereka. Apakah itu kejahatan? Tidak. Itu adalah bentuk kasih sayang yang dibungkus dalam kata-kata. Beberapa orang di ruangan bahkan tersenyum membayangkan adegan itu. Sebagian lagi terdiam, mungkin mengingat momen serupa dalam hidup mereka. "Jadi, tuanku," ujar Abu Nawas sambil menatap raja dengan tatapan tenang, "yang lebih penting bukanlah memilih di antara kebenaran atau kebohongan, tapi mengetahui kapan harus berkata jujur dan kapan harus berkata dengan bijak. Meski itu terdengar seperti kebohongan, lidah kita, tuanku, bisa lebih tajam dari pedang, tapi juga bisa lebih lembut dari sutra. Yang menentukan tajam atau lembutnya adalah niat di hati kita." Raja Harun terdiam cukup lama. Ia menatap Abu Nawas dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, perlahan, senyum muncul di wajahnya. "Abu Nawas, seperti biasa, kau berhasil membuatku terkejut. Coba membuat semua di sini berpikir ulang tentang banyak hal." Terdengar desahan lega di ruangan. Para menteri yang awalnya menganggap jawaban Abu Nawas aneh kini mulai mengangguk setuju. Bahkan salah satu menteri yang terkenal, paling kaku di istana, tersenyum tipis. Raja memberi isyarat kepada seorang pelayan, "Bawa kemari peti emas itu." Tak lama kemudian, 2 pelayan membawa sebuah peti berukir indah, membukanya, dan menampakkan tumpukan koin emas yang berkilau terkena cahaya pagi. "Abu Nawas, ambillah ini sebagai hadiah. Kau telah menjawab pertanyaanku dengan cara yang tak hanya cerdas, tapi juga penuh makna." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, tuanku. Semoga hadiah ini tidak membuat saya lupa bahwa kadang kebenaran dan kebohongan hanyalah 2 alat. Yang membuatnya baik atau buruk adalah tangan yang memegangnya." Raja tertawa kecil, diikuti oleh tawa para menteri. Ketegangan yang sempat memenuhi ruangan kini berganti dengan suasana hangat. Abu Nawas melangkah mundur, lalu berbalik menuju pintu keluar dengan senyum lebar. Di dalam hatinya, ia merasa puas, bukan hanya karena hadiah emas, tapi karena ia tahu bahwa hari ini ia telah menanamkan satu pelajaran yang akan diingat lama oleh semua yang hadir. Begitu keluar dari istana, ia menarik napas panjang, menikmati udara pagi yang segar. Di kejauhan, ia melihat anak-anak berlari-larian sambil tertawa. Para pedagang memanggil pembeli, dan burung-burung berterbangan di langit biru Baghdad. Abu Nawas tersenyum sendiri. Hidup ini memang seperti itu, gumamnya. Kadang butuh kejujuran untuk menegakkan kebenaran, tapi juga butuh kebohongan kecil untuk menjaga hati tetap utuh. Dengan langkah ringan dan peti emas di tangan, ia pulang. Di jalan, ia menyapa orang-orang yang dikenalnya dan tak lupa memberi beberapa koin kepada pengemis yang ia temui. Ia tahu, mungkin besok atau lusa, raja akan memanggilnya lagi dengan pertanyaan lain yang tak kalah rumit. Tapi untuk hari ini, ia ingin menikmati roti hangat, segelas teh manis, dan ketenangan di beranda rumahnya sambil menunggu apa lagi kejutan hidup yang akan datang.